Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Sebelum duduk, beri salam dulu satu dengan yang lain, bilang begini, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya terima pesan dari Gembala Senior bahwa doa daripada Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia. Percaya katakan? Beliau mendapatkan pernyataan dari 3 orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Bagaimana ketika beliau menyampaikan firman Tuhan ada di atas podium, itu ada sayap-sayap besar yang menaungi. Dan Tuhan berbicara kepada Gembala Senior kita bahwa itu adalah merupakan doa dari setiap jemaat BMC sehingga ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Maka itu jangan jemu-jemu berdoa untuk Gembala Senior kita ya. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan sekali lagi kita akan berdoa buat Gembala Senior kita. Kami berdoa pada pagi hari ini Bapak, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya 49 ayat yang ke-17. Kami berdoa Bapak, ulurkan tanganmu untuk menjaga dan melindungi Gembala Senior kami sehingga tetap aman di dalam perlindungan Tuhan untuk selama-lamanya. Orang-orang yang membangun, orang-orang yang memberkati, biarlah datang dari berbagai suku bangsa, bahkan raja-raja datang untuk melayani dan memberkati hamba-Mu ini. Dan orang-orang yang merombak, orang-orang kurang ajar, orang-orang jahat, orang-orang usil, orang-orang yang mau merusak Gembala Senior kami, biarlah mereka pergi dengan sendirinya. Kami percaya hanya ada perlindungan yang sempurna di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Setelah itu kita akan lanjutkan dari kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ulangan pasal 15 ayat yang keempat, 5 dan 6. Setelah itu kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya, pengkhotbah. Pengkhotbah, iya, Ecclesiastes. Iya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Tolong ditayangkan kembali Ulangan pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih ingat ketika anak-anak saya masih kecil, dia salah satu kesukaannya adalah permen dan macam-macam snack yang lain, saudara ya. Saya melihat ketika anak saya dalam keadaan baik,
dan dia boleh makan permen, coklat atau snack, maka saya suka sekali kemudian memberi surprise kepada dia, di mana bahasa Jawanya bilang gini, ngiming-ngimingi, ya kan? Saya bawa kemudian, ayo apa ini, ya kan? Kemudian anak-anak saya akan berlari-larian, papa bawa permen, papa bawa permen, ya kan? Maka tidak lama kemudian permen ini berpindah menjadi milik daripada anak-anak saya. Nah, teman saya pernah cerita satu kali begini, saudara, dia punya anak laki usia 12 tahun. Satu kali waktu ngobrol-ngobrol, anaknya bilang begini, "Pa, nanti kalau aku sudah lulus SD, ya, aku mau minta hadiah, Pa, dari Papa. Hadiah apa?" Kemudian anak itu bilang begini, "Aku, Pak, kepingin ke Singapura dan pergi ke Universal Studio yang ada di Singapura." Kemudian bapaknya bilang begini, "Ya udah, kamu belajar yang baik, belajar yang rajin, ya, berdoa kepada Tuhan." Hari terakhir dia sekolah, bapak ibunya datang menjemput anak ini ke sekolah, saudara, ya. Dalam perjalanan di mobil, kemudian bapaknya ini, saudara, keluarkan tiket pesawat terbang, ya kan? "Ayo apa ini?" Anaknya lihat, "Loh, tiket pesawat." Kemudian bapaknya keluar lagi, "Ini apa?" "Loh, tiket Universal Studio." Terus bapaknya bilang begini, "Kita ndak akan pulang ke rumah, dari sekolah ini kita langsung menuju airport dan semua barang-barang sudah saya bawakan." Ya kan? Jadi kalau orang tuanya udah tunjukin sesuatu, ndak lama kemudian itu akan jadi milik daripada anaknya. Saya punya teman lagi yang lebih kaya, saudara. Ketika anaknya lulus SMA, ya kan? Kemudian waktu anaknya sampai di rumah, bapaknya bilang begini, "Ayo apa ini?" Ya kan? Ternyata itu sebuah kunci dari Mercedes-Benz. Dan kemudian anaknya bilang, "Wah!" Ya kan? Bapaknya bilang, "Ini untuk kamu." Amen. Nah, pagi hari ini, saudara, seperti tema yang diberikan oleh gembala senior kita, Excellent Finance, saya percaya seperti pembacaan kitab Ulangan pasal 15, bahwa Tuhan mau tidak ada lagi orang miskin di antara jemaat BMC. Setuju katakan? Amen. Tuhan berfirman dan dia bukan mau ngiming-ngimingin kita. Amin. Kalau pagi hari ini Tuhan sudah tunjukkan ayat itu, maka percayalah itu akan segera menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata, kamu tidak ada lagi yang miskin, semuanya akan menjadi kaya, sehingga engkau dapat memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak akan memiliki hutang, atau tidak ada lagi jemaat di tempat ini yang punya hutang. Amin. Semuanya akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Dan Alkitab bilang begini di dalam kitab Pengkhotbah, ada satu kemalangan di bawah terik matahari, orang yang dikaruniai harta tapi tidak dikaruniai menikmati. Dan percayalah jemaat BMC, bahwa engkau dikaruniai harta oleh Tuhan dan dikaruniai pula untuk menikmati. Yang percaya beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab kalau kita dikaruniai harta, kemudian tidak dikaruniai menikmati, maka makan steak akan terasa seperti makan sandal jepit. Ada yang pernah makan sandal jepit? Ya, jangan coba-coba, itu pasti nggak enak ya. Saya juga nggak pernah coba, ya kan? Tapi maksudnya begini, saudara, kalau Tuhan memberkati, maka Tuhan pula yang akan mengaruniakan untuk menikmati. Nah, untuk apa Tuhan memberkati kita? Menjadi kaya, saudara. Bukan supaya kita sakit darah tinggi karena terlalu banyak makan daging, atau kemudian kita kolesterol karena terlalu makan banyak pork belly, atau kemudian kita jadi kencing mati karena terlalu banyak makan es krim. Tidak, saudara. Tuhan mau memberkati kita agar kita dapat menjadi saluran berkat. Setuju katakan?
Diberkati untuk memberkati. Salah satu amanat agung bilang begini, saudara. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Yesus serta ajarkan kepada mereka untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara ngerti enggak? Untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus itu butuh duit. Amin. Sekali lagi, untuk melakukan amanat agung ini itu dibutuhkan duit. Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ada berapa banyak yang belum pernah ke Israel? Kenapa enggak ke Israel meskipun punya surat? Enggak punya duit. Tuhan mau kita punya duit dan punya di dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, sehingga kita boleh menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini bukan satu kebetulan. Amin. Karena Tuhan mau segera menggenapi apa yang difirmankannya. Satu kali ada seorang wanita diundang untuk memberikan speech, saudara, kata-kata di sebuah perguruan tinggi terkenal di Amerika ini. Dan kemudian wanita kulit hitam ini tampil di podium. Dan wanita ini berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini adalah anak haram. Dan sebelum melanjutkan kalimat ini, saudara, wanita ini menangis. Dia cerita begini, saya punya seorang mama itu bisu tuli sejak lahir. Mama saya ini adalah orang miskin. Satu kali waktu mama saya masih muda, itu kemudian ada laki-laki brengsek yang sampai hari ini saya tidak tahu, dan kemudian memperkosa mama saya. Maka kemudian mama saya hamil dan lahirlah saya ini. Dan seluruh audiens saudara tiba-tiba menjadi hening mendengar kisah daripada wanita ini. Dan wanita ini berkata, ketika saya anak-anak, maka mama saya dengan rajin membawa ke sekolah minggu. Maka saya mulai mengenal yang namanya Tuhan. Tapi dalam perjalanan sebagai orang Kristen, saya kemudian tiba-tiba menjadi kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya ini kok lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin? Saya harus bangun pagi-pagi membantu ibu untuk bekerja. Hidup saya dari hari ke hari penuh dengan penderitaan. Dan anak wanita ini mulai berputus asa. Bill Gates pernah bilang begini, kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga miskin, itu namanya takdir, kita nggak bisa pilih. Saya pernah sampaikan, di dunia ini banyak hal yang bisa kita pilih. Hanya ada sedikit hal yang tidak bisa kita pilih. Misalnya, kita lahir di tengah-tengah keluarga miskin atau keluarga kaya. Kita lahir di tengah-tengah keluarga Lim Siu Leong atau di tengah-tengah keluarga Lim Leong Sui. Ya kan? Itu perkara yang lain, saudara. Kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kita lahir sebagai orang kulit putih atau kita lahir sebagai orang kulit hitam. Kita tidak bisa pilih. Tapi selebihnya banyak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Dan kemudian, saudara, tiba-tiba wanita ini mendapatkan satu pewahyuan ketika dia mendengar firman Tuhan, saudara. Dan kemudian wanita ini, saudara, dia ambil keputusan begini. Aku mau bangkit, aku tidak mau kecewa lagi kepada Tuhan. Aku mau memilih
yang terbaik dalam hidupku. Maka wanita ini, saudara, sebagai wanita yang muda, masih kecil, dia tetap rajin membantu orang tuanya. Dan kemudian dia rajin belajar. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat sebuah film kecil, saudara. Itu ada seorang anak di Filipina dari keluarga miskin. Dia belajar tentang sekolahnya itu, sudah belajar tentang pelajaran. Dia ngemper di sebuah restoran franchise dari Amerika, saudara, ya kan? Dia belajar di sana karena dia di rumahnya ndak ada lampunya, saudara. Nah, wanita ini, saudara, dia rajin belajar dan dia bantu ibunya untuk bekerja dan dia mulai dapat uang dan dia mulai tabung uangnya. Singkat cerita, karena pilihan daripada wanita ini, saudara, maka wanita ini lulus dengan gelar S2, saudara. Dan wanita ini adalah salah satu wanita yang pernah terkenal di Amerika. Tolong ditayangkan uang dolarnya. Ya, saudara, uang dolar ini saudara lihat di sebelah kiri saya, mungkin bisa di zoom. Ya, itu ada tulisan A.C. Taylor Morton. Siapa A.C. Taylor Morton? Dia adalah anak daripada wanita haram itu. Dan pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1981, dia menjabat sebagai gubernur bank di Amerika ini, sehingga namanya tertulis di kertas dolar itu. Hidup ini adalah pilihan. Bill Gates bilang begini, kalau kemudian kita ini mati sebagai orang miskin, itu namanya hoflok katanya. Ya, itu Bill Gates yang bilang, bukan saya. Kalau saya yang bilang itu enggak sopan, saudara, ya kan? Wanita yang bernama Asi itu. Kenapa dia menjadi gubernur Bank Amerika? Meskipun dia lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin, karena akhirnya dia berani untuk memilih yang benar. Amin. Keadaan kita hari ini itu akibat pilihan-pilihan kita di waktu-waktu yang lampau. Dan kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Sekali lagi, kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Yang bisa kita rubah adalah masa depan kita. Kalau kita mau berubah, mulai hari ini kita harus ngambil keputusan untuk memilih segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara mengaminkan dan percaya bahwa tidak ada lagi orang miskin di antara kita, maka percayalah di dalam nama Yesus itu akan segera menjadi kenyataan dalam hidup kita. Mari kita lihat kitab Ulangan pasal 26 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ulangan pasal 26 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Maksud saya kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, yaitu Kanaan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Esa pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Loncat ke ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, sebab ia diberkati Tuhan. 2, 3. Sebab ia diberkati Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga
ia menjadi sangat kaya. Nah, ayat ini bercerita tentang seorang yang bernama Ishak, saudara. Alkitab berkata tadi bahwa ini bukan kelaparan yang pertama kalinya. Artinya meskipun orang percaya tetap bisa mengalami masalah, mengalami persoalan, atau mengalami yang namanya krisis dan bencana. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, mengalami krisis, atau mengalami bencana, atau sedang mengalami kekurangan, jangan langsung menghakimi. Amin. Jangan pernah menghakimi, itu banyak dosanya. Saya minta kita tidak melakukan hal ini. Amin. Karena Allah kita yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang sama. Maka itu kita berdoa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham pernah mengalami krisis, Ishak juga pernah mengalami krisis, dan Yakub juga mengalami yang namanya krisis. Tapi kita lihat ending daripada cerita itu, karena Tuhan memberkati Ishak, maka dia menjadi kaya, bertambah hari bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Di tengah-tengah situasi kekeringan, di tengah situasi yang tidak mungkin. Apa sih yang mustahil buat Tuhan? Apa sih yang mustahil buat orang percaya? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan dapat merubah hidup dan nasib seseorang dalam semalam. Amin. Bahkan Tuhan pernah mendemonstrasikan kuasanya. Dia merubah nasib seluruh bangsa. Dan bangsa itu namanya adalah bangsa Israel. 450 tahun bangsa Israel menjadi budak di dalam penjajahan orang-orang Mesir. Dia tidak digaji, dia tidak dibayar, dan dia cuman diberi makan. Dia tidak punya apa-apa. Tapi hanya dalam semalam Tuhan keluarkan dari Mesir dengan membawa ribuan kilo emas. Bukan ratusan kilo emas, tapi ribuan kilo emas. Amen. Hanya dalam semalam. Ishak, dia memutuskan untuk pergi ke Mesir. Kenapa dia pergi ke Mesir? Karena bapaknya waktu ngalami kelaparan, ngalami krisis, bapaknya pergi ke Mesir, yaitu bapak Abraham, saudara. Dan Tuhan tidak bicara apa-apa kepada Abraham. Maka kemudian Ishak pikir, dalam situasi krisis aku juga mau pergi ke Mesir. Sementara anaknya Ishak namanya Yakub, ketika dia terjadi mengalami kelaparan, krisis di Kanaan, Tuhan berfirman kepada Yakub, pergilah kamu ke Mesir. Tapi untuk Ishak, Tuhan bilang begini, jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal di tanah ini, sebab aku akan memberkati engkau. Amin. Jadi kalau ada orang percaya ngalami banyak persoalan, ngalami banyak tantangan, ngalami banyak rintangan, percayalah engkau akan semakin dekat dengan yang namanya pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Amin. Kalau banyak rantangan itu namanya catering. Tapi kalau banyak rintangan itu namanya anak Tuhan. Amin. Semakin banyak rintangannya, semakin besar rintangannya, siap-siap kita akan menerima mujizat yang semakin besar. Maka itu ketika engkau mengalami rintangan, jangan pernah fokus dengan rintangannya. Maka itu Kejadian pasal 26 ayat yang kedua, ketika, tolong ditayangkan Kejadian 26 ayat yang kedua, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, Ishak langsung tahu itu adalah Tuhan. Maka itu ayat yang ke-6 dikatakan,
maka Esa tetap tinggal di Gerar. Tadi ayat yang berkata bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi kaya dan memberikan banyak pinjaman kepada banyak bangsa. Dikatakan asal kita mau mendengar firman dan kemudian mentaatinya. Bersama saya katakan taat. 2, 3, taat. Di dalam ketaatan ada berkat. Di dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk. Maka itu tidak peduli engkau laki atau perempuan, tua atau muda, atau mungkin kau masih disebut anak-anak atau orang dewasa. Kalau engkau hidup di dalam ketaatan, kalau kita semua hidup di dalam ketaatan, percayalah hanya ada berkat di atas setiap orang yang percaya. Setuju katakan? Kalau kita fokus kepada masalahnya, kita ini akan capek dan kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita ini. Ishak meskipun dia melangkahkan kakinya ke Mesir, tapi dia fokusnya bukan kepada Mesir, sehingga ketika Tuhan menampakkan diri dan berfirman, dia dapat tangkap dan dia mendengar. Jangan lupa, ini Alkitab perjanjian lama, saudara. Sedangkan kita tidak hidup lagi di dalam perjanjian lama. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita ini siapanya Tuhan, dengar. Kita ini adalah anaknya Tuhan. Nanti setelah kita dengar firman, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Korban tubuh dan darah Yesus sudah dimateraikan 2000 tahun yang lalu ketika kita masih dalam dosa. Amin. Itulah rencana Tuhan untuk hidup setiap kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Di dalam kitab Yohanes 12 ayat yang Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. 3 hal yang kita tidak boleh lupa akan sifat Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Dia adalah Allah yang maha tahu, omniscient. Dan dia adalah Allah yang maha kuasa, omnipotent. 3 hal ini kita tidak boleh tahu. Kita tidak boleh lupa, saudara. Bahwa dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha kuasa. Amen. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hal ini tentang ekonomi, percayalah Tuhan hadir di sana. Amin. Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu kalau engkau sedang hidup di dalam kekurangan. Tapi dengar, Tuhan yang sama, yang Yesaya bilang begini, aku adalah Tuhan yang memancarkan sungai-sungai di bukit-bukit yang gundul. Aku adalah Tuhan yang sanggup merubah padang gurun menjadi telaga dengan mata airnya yang membual-bual. Situasi, keadaan itu tidak akan bisa menghalangi kuasa dan kebesaran Tuhan. Amin. Situasi dan keadaan kita, situasi dan keadaan Amerika tidak akan pernah bisa menghalangi berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Amin. Jadi nomor 1, bagaimana kita bisa mengalami excellent finance. Biarlah ini menjadi gaya hidup buat setiap kita, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Fokuslah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas di dalam hidupmu. Ketika engkau punya persoalan, sekali lagi jadikan Tuhan nomor 1. Yang saya banyak ketemu, ketika orang mengalami masalah apapun masalahnya, dia bingung cari jalan keluarnya. Dia cari bagaimana cara penyelesaian itu. Itu tidak salah, saudara. Tapi mari fokuslah kepada Tuhan. Alkitab pernah berkisah tentang Daud, saudara. Nenek moyang kita. Waktu itu Daud ada di Siklag dengan 450 prajurit dan tentaranya, saudara. Ketika Daud keluar untuk berperang, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. 3 hari setelah pulang dari perang, dia mendapati kota Siklag terbakar habis.
Harta bendanya ludes, des, des. Bukan hanya itu, saudara. Istrinya tidak ada lagi di kota itu. Anak-anaknya juga tidak ada di kota itu. Kotanya terbakar habis. Rumahnya terbakar habis. Dan 450 prajuritnya marah kepada Daud. Alkitab bilang begini, bahwa prajurit itu juga hendak membunuh Daud, menyalahkan Daud. Tidak ada jalan keluar, saudara. Alkitab bilang bahwa Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Sekali lagi, Alkitab bilang Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau mau seperti Ishak, menjadi kaya, bertambah kaya dan menjadi sangat kaya, mari arahkan kembali mata hati dan mata rohani. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau memandang kebesaran persoalanmu, itu akan menjadi penghalang buat kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Sekali lagi, kalau kita fokus kepada masalah kita, kita selalu memandang kepada masalah kita, itu akan membuat mata kita terhalang untuk kita tidak dapat melihat kebesaran Tuhan kita. Itu yang pertama. Mari kita lihat hal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang ke-26 tadi, ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama, ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istri tetangganya. Amin. Halo? Iya. Pastor Jeffrey, siapa yang mau bantu saya di depan? Iya. Ya, ayat ini bilang begini, saudara. Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Ini ayat yang ke-8, bukan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 baru disebut Ishak menjadi kaya, ya kan? Jadi waktu Ishak bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya, itu sedang ada dalam masalah. Sekali lagi, waktu Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan istrinya, itu sedang ada dalam masalah. Amsal bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab daripadanya lah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jaga hati dalam segala kewaspadaan. Kenapa suami dan istri tidak bisa cumbu-cumbuan? Karena hatinya punya persoalan. Sekali lagi, kenapa suami dan istri tidak bisa bercumbu-cumbuan? Karena hatinya tidak beres. Ishak pada waktu dia mencumbui istrinya, itu usianya kurang lebih 60 tahun. Bapak umur berapa, Pak? Berapa? 17? Oh, 74, sorry. Ya, lebih muda sedikit dari Bapak ini ya. Pak Yohanes umur berapa? 60 ya? Ya, boleh berdiri Pak, ini loh. Orang umur 60 kurang lebih seperti ini. Ya, ngadep sana Pak ya. Nah, ini umur 60 kurang lebih segitu. Thank you Pak. Umur 60 masih bisa bercumbu-cumbuan dengan istrinya. Kenapa? Karena hati. Maka itu begini Bapak Ibu sekalian, ini khusus anak muda ya. Kalau engkau sebelum menikah tidak berbahagia, sekali lagi, kalau engkau sebelum menikah tidak berbahagia, jangan pernah mimpi kalau kamu masuk dalam pernikahan engkau akan bahagia. Kalau sebelum menikah engkau sudah tidak berbahagia,
ketika masuk dalam pernikahan engkau juga tidak akan pernah menjadi orang yang berbahagia. Pernikahan itu ibarat sebuah apel yang baik dijus bersama-sama dengan sebuah jeruk yang baik. Kalau apelnya busuk, jeruknya baik, maka di jus akan keluarlah jus yang tidak enak. Kalau apelnya bagus, jeruknya busuk, di jus maka akan jadi jus yang tidak baik. Jadi apel dan jeruknya harus apel dan jeruk yang baik. Kalau engkau tidak berbahagia, kemudian juga menikah dengan orang yang tidak berbahagia, jadilah engkau keluarga yang tidak berbahagia. Kalau engkau berbahagia, jangan pernah menikah dengan orang yang tidak berbahagia. Karena percampuran itu akan menjadikan keluarga yang tidak berbahagia. Mari kita lihat saudara dalam kitab Habakuk. Ya, Habakuk. Kitab Habakuk. Pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, kitab Habakuk dengan jelas berkata bahwa sumber bahagia itu bukan dari luar. Sumber bahagia ternyata dari dalam. Amen. Mazmur 37 ayat yang keempat. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Mazmur 37 ayat yang keempat. Sebelum ditayangkan ya bagus. Amsal bilang gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hatinya harus gembira, maka itu akan jadi obat yang manjur. Bukan sembuh dulu terus hatinya gembira, ya kan? Hatinya gembira itu akan jadi obat yang manjur. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Berapa banyak orang bilang begini, Tuhan, kalau engkau tidak jawab doaku, tidak Tuhan-Tuhanan, ya kan? Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kita ini bisa bergembira terlebih dahulu. Amin. Itu tergantung hati, isinya apa? Ya, tolong Pastor Jeffrey. Ya, di sini ada 2 buah gelas, saudara, ya kan? Ini gambaran hati, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau hati kita bersih, hatinya jernih, isinya air yang murni, air itu adalah lambang firman. Coba diaduk-aduk, ya kan? Diaduk-aduk, setelah diaduk-aduk, coba saudara, yang terjadi airnya tetap jernih. Keluar riaknya sebentar, setelah itu tetap jernih. Ini diaduk-aduk oleh yang panjang, saudara, ya kan? Yang tinggi itu siapa? Pemimpin kita, manajer kita, bos kita. Yang tinggi di rumah siapa? Suami kita, pemimpin kita. Diaduk-aduk apapun, selesai aduk-aduk, setelah keluar riaknya, ya kan? Kembali tenang. Ya, sekarang diaduk-aduk oleh apa, saudara, kan? Yang hitam ini orang kulit hitam atau sesuatu yang hitam-hitam lah, saudara, ya kan? Setelah diaduk-aduk kembali tenang. Sekarang diaduk-aduk sama yang putih, ya kan? Apapun dan siapapun yang mengaduk-aduk, air ini kembali tenang. Hati kita akan kembali tenang. Kalau diaduk-aduk sama pisau ini yang menyakitkan, yang mengiris-iris hati, diaduk, setelah itu akan tenang kembali. Amin. Tapi kalau hatinya tidak dijaga, hatinya kotor, saudara, ya, tidak dijaga, artinya terbuka, kemudian dimasuki kebencian, dimasuki kemarahan,
dimasuki percabulan, dimasuki egoisme, mementingkan diri sendiri, kesombongan, kecongkaan, macam-macam kejahatan, perbuatan cabul, kedengkian, korupsi, kemarahan yang tidak disembuhkan. Kotor, saudara. Ya, waktu diaduk-aduk akan jadi keruh, saudara. Ya kan, setelah diaduk-aduk airnya tetap kotor. Amin. Siapa saja yang ngaduk-ngaduk, saudara. Ya kan, siapa saja yang ngaduk-ngaduk. Karena sudah hatinya tidak benar, saudara. Maka siapapun yang mengaduk-ngaduk, hatimu tetap kotor. Alkitab bilang begini, saudara. Buanglah. Buanglah. Bersama saya katakan buanglah. 2, 3. Buanglah. Ya kan? Coba dibuang, Pastor Jeffrey. Buanglah segala kegeraman, perbuatan jahat dan lain sebagainya. Masih ada sisanya. Ya kan? Bagaimana supaya bersih? Dikasih air yang banyak. Ini namanya firman, saudara. Kasih air terus yang banyak, terus yang banyak. Akhirnya gelas itu akan menjadi bersih dan jernih. Mari kita lihat Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Ya, thank you Pastor. Lihat saudara. Setelah dibuang, diisi air terus menerus, akhirnya akan jadi bersih. Thank you. Beri tepuk tangan untuk Pastor Jeffrey. Ya. Markus pasal 7 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala apa? Pikiran jahat. Dari dalam ini loh, timbul pikiran jahat tentang suaminya, pikiran jahat tentang istrinya, pikiran jahat tentang orang tuanya, pikiran jahat tentang anak-anaknya. Itu bersumber dari hati. Keluar percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Seharusnya tadi waktu mau diisi dengan hal-hal yang jahat, dijaga hati, ditutup begini. Amin. Kalau ditutup maka yang jahat tidak bisa masuk. Kenapa yang jahat bisa masuk? Karena kita tidak mau jaga hati. Dipersilahkan percabulan masuk, kemarahan masuk, egoisme masuk, semua sampah-sampah masuk. Akhirnya hatinya kotor. Karena hatinya kotor, karena hatinya tidak murni, maka itu suami istri tidak bisa gereng lagi, tidak bisa bercumbu-cumbuan. Satu kali saya melayani dalam konseling saudara bersama dengan istri. Saya tanya, sudah berapa lama pertengkaran? Udah sekian lama, Pak. Karena ini urusan orang dewasa. Kemudian saya tanya lagi, sudah berapa lama kamu tidak menjamah istrimu? Udah lama, Pak. Istrinya bilang begini, saudara. Iya Pak, saya tidak mau melayani suami saya. Terus suaminya bilang begini, iya Pak, saya tiap mau jamah, mau demek nih, mau pegang istri saya. Istri saya bilang, jangan. Panas. Kalau kamu mau pegang saya, bayar dulu bil telepon, bayar dulu bil listrik, bayar dulu rentnya apartemen. Loh, Ishak itu tidak begitu tadi. Amen. Dalam keadaan krisis justru harus rapatkan barisan. Suami istri harus kompak, orang tua dan anak harus kompak. Jangan saling menyalahkan. Amin. Lebih gampang kalau kita mau lihat selumbar di mata saudara kita lihat di kuman di seberang lautan itu gampang banget. Tapi ingat, ada gajah di depan mata kita, ada balok di dalam matamu, kata Yesus. Itu yang harus dikeluarkan. Amin.
Suami paling gampang cari kesalahan istri, istri juga paling gampang cari kesalahan suami. Orang tua cari kesalahan anak, anak cari kesalahan orang tua. Justru ketika ada masalah, mari bereskan hati terlebih dahulu sehingga matamu ini jadi terang. Amin. Musuhmu itu bukan keluargamu. Musuhmu itu bukan orang tuamu. Musuhmu itu bukan anak-anakmu. Justru ketika ada musuh engkau harus rapatkan barisan. Amin. Kalau engkau rapatkan barisan, saudara pernah tahu kuda enggak? Kuda itu kalau ada serangan singa atau harimau, saudara, maka kuda itu akan kumpul dan kemudian kepalanya itu jadi satu, saudara. Ya kan? Sehingga harimau itu semua disepak-sepak dari belakang ini, saudara. Sehingga harimau ataupun singa tidak bisa mengalahkan kuda, tidak bisa terkam kuda. Tapi keledai, waktu ada musuh, saudara, ya kan, pantatnya yang jadi satu, kepalanya ngadep ke singa, maka itu dicaploklah sama singa. Keledai itu hoflok, saudara, dikenal sebagai binatang yang bebal. Saya percaya semua kita orang yang berhikmat. Amin. Jadi kunci yang kedua, bagaimana Tuhan dapat memberkati Ishak? Karena ketika ada masalah dia menerapkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yaitu dia hidup rukun, dia jaga kerukunan. Sebab Alkitab berkata Tuhan itu tidak tahan kalau lihat orang rukun. Kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Thank you, Pastor. Ya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-12 tadi. Ya kan? Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Sampai sini dulu, jangan ke 13 ya. Dikatakan Ishak menabur ayat 12 ya, tadi ayat 12 ya, ayat 12 ya. Hasilnya 100 kali lipat. Kita berhitung sejenak ya. 100 kali lipat itu berapa persen? Berapa? 100 kali lipat berapa persen? 1000 per berapa? 100 kali lipat berapa persen? 100 kali lipat itu 10.000%. Tunjukkan bisnis yang bisa untung 10.000%. Ya kan? Itu banyak bisnis tipu-tipuan, ya kan, ngasih untung 10%. Paling banter 25%, tapi itu bisnis tipu-tipuan. Bisnis bohong-bohongan. Kalau Tuhan yang memberkati, itu bisa menjadi kaya, bertambah kaya dan menjadi sangat kaya. Karena Tuhan melipat kali gandakan menjadi 10.000%. Amen. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah iming-imingi, kalau Tuhan sudah tunjukkan, sebentar lagi itu akan kita alami. Amen. Yang pertama, menaburlah. Bersama saya katakan menaburlah. Kok bisa? Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah dataran yang mengalami kekeringan, Ishak menabur. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 9 pasal 9 ayat 10. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Iya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tolong para pria yang bawa dompet, keluarkan dompetnya. Ya, tolong yang bawa dompet. Ya, pria. Halo? Ya, yang bawa dompet lah. Ya, yang bawa dompet keluarkan dompetnya ya. Tolong dibuka dompetnya. Saya enggak mau lihat isinya, tolong buka dompetnya. Saudara lihat di dompet saudara ada penyekatnya enggak? Coba lihat. Ada penyekatnya enggak? Ada kan? Saya memang enggak minta dompetnya wanita untuk ditunjukkan karena penyekatnya jauh lebih banyak. Ya, kalau pria ada penyekatnya. Saudara ngerti enggak latar belakangnya kenapa ada penyekatnya? Latar belakangnya adalah firman ini. Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu ada yang namanya roti untuk dimakan. Ada yang namanya benih yang tidak boleh dimakan, tapi harus ditabur. Kenapa harus ditabur? Karena Alkitab bilang melalui benih itu Tuhan akan melipat gandakan. Jadi dompet ini penyekatnya dua, yang sebelah luar terserah saudara, yang sebelah dalam itu apa? Ya kan? Yang jelas bagilah itu untuk roti buat dimakan, yang sebelah satunya itu merupakan benih yang harus ditabur. Ishak dihadapkan kepada pilihan. Di tengah-tengah krisis hatinya bergejolak. Ini ada benih, ya kan? Tak makan air. Ya kan? Wong tanahnya sudah kering. Tapi Ishak enggak melakukan itu. Dia enggak makan itu. Yang penting tak tabur. Kalau sudah ditabur, meskipun tanahnya kering, Tuhan yang memberkati. Menghasilkan 10.000%. BMC, Bethany Miracle Center. Ini sudah terkenal di mana-mana bahwa gereja ini merupakan ladang yang subur. Amen. Kalau ditabur di tanah kering aja, Tuhan memberkati menjadi 10.000%. Apalagi kalau ditabur di tanah yang subur. Amin. Tapi yang penting bukan tanahnya, yang penting adalah benih dan Tuhannya. Yang penting adalah benih dan Tuhannya. Puji Tuhan, tanahnya subur. Mungkin tidak akan menghasilkan 10.000%, mungkin 30.000%, bahkan mungkin bisa 100.000%. Bukan 100 kali lipat, mungkin 300 kali lipat, bahkan lebih banyak daripada itu. Pilihan ada di tangan kita pada siang hari ini. Amin. Sekali lagi, kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini bukan satu kebetulan. Kalau engkau mau mengalami yang namanya excellent finance, izinkan Tuhan bicara siang hari ini kepada hati kita masing-masing. Kita akan berikan persembahan. Bukan dengan biasa-biasa. Tapi dengan penuh kepercayaan, inilah Tuhan benih yang aku mau tabur. Mari kita lihat Mazmur 126. Tadi sudah dibuka oleh Pastor Jeffrey. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Waktu saya banyak utangnya, nama saya sudah jelek karena perbuatan dosa saya. Harta benda tidak ada lagi yang berharga di rumah yang bisa dijual. Mobil sudah dijual, semua dijual, rumah sudah digadaikan. Satu-satunya harta yang saya punya adalah cincin kawin saya dan istri saya. Itu satu-satunya harta. Diperhadapkan kepada pilihan dijual cincin ini untuk makan, atau benih itu mau ditabur. Kalau cincin itu saya jual, kemudian uangnya buat makan, maka saya akan jadi orang kere sampai hari ini, dan saya percaya saya tidak akan ada di Amerika ini. Saya ada di Amerika ini karena keuangan saya di Indonesia sudah dipulihkan. Kami suami istri memilih untuk menabur cincin itu. Ketika cincin itu ditabur,
Tuhan melipat kali gandakan semua utang-utang lunas. Tuhan jamah Pak Lukas dan Ibu Shirley. Maka beliau berdua mengundang saya untuk pelayanan ke Amerika. Tapi kalau saya tidak tabur cincin itu pasti ceritanya akan lain. Tidak mungkin beliau mengundang orang yang banyak utangnya dari Indonesia. Itu akan jadi beban dan problem buat beliau berdua, saudara. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti, bersama saya katakan pasti, 2-3, pasti, lebih keras lagi 2-3, pasti pulang dengan sorak-sorai, bukan dengan tangan kosong, tapi pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Menabur bicara tentang persembahan kepada Tuhan. Tapi menabur yang kedua berbicara bahwa kita harus bekerja. Karena Alkitab berkata, jangan pernah engkau makan kalau tidak bekerja. Mari saya akan tunjukkan satu ayat terakhir, setelah itu saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-11. Yeremia 17 ayat yang ke-11. Yeremia, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Ayat ini mau menekankan begini, bahwa kita harus bekerja. Working hard and working smart. Saya percaya minggu-minggu yang lalu sudah disampaikan, saudara. Orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Bukan kehilangan sebagian, tapi kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Pemain musik boleh maju ke depan. Pagi hari ini, Tuhan mau memberkati setiap kita sampai berkelimpahan dan juga dikarunia untuk menikmati. Engkau sehat, keluargamu rukun, engkau merasakan surga selagi masih ada di bumi. 3 hal, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, jaga hatimu. Periksa adakah sesuatu yang tidak beres di hatimu. Mungkin hubungan-hubungan dengan keluargamu harus dibereskan. Yang ketiga, bekerja dengan keras, bekerja dengan smart, bekerja dengan hikmat Tuhan. Tapi selain bekerja, ingat, ada berkat Tuhan yang namanya roti dan benih. Benih jangan pernah kau makan, tapi benih harus engkau tabur. Amin. Dan benih yang ditabur akan Tuhan lipat gandakan. Mari buka kedua belah tangan kita.